Maka itilah ala asral ibad, ketika weruh ning rahasia yang menusa, ketika orang tahu rahasia orang, qad yudraku bi kasrati taati wal ijtihad. Persoalan weruh sedurunge winara bisa maca ati ning wong. Ini bisa ada prosesnya, ada prosedurnya, bisa kadang-kadang bisa dicapai melalui kasrati taat wal ijtihad. Bertasbih terus subhanallah selama sekian bulan lamanya, faqad taqsidun nafsu bitta'ah, dan juga nafsu kita kadang-kadang bertujuan, punya keinginan dengan ketaatan itu. Artinya sembahyang dilakoni, puasa dilakoni, sedekah dilakoni, segala dilakoni. Tapi nafsu kita ini juga punya ambisi juga. Al-hazzud dani, kesenangan yang ilegal, senangan yang rendah, selera yang rendah. Kepengen sakti itu selera rendah. Wahwa maradun khafi. Ini yang disebut dengan penyakit tersembunyi. Nabah Ali Syah biqaulihi hadzun nafsi fil ma'siyah zahirun jali. Nafsu kamu merasa senang dengan melakukan kemaksiatan. Senang orang nafsu ke? Jelas gamblang. Wa hadzuha fi ta'ah, ketika nafsumu ingin taat kepada Allah, batinun khafi. Persoalannya adalah sangat rahasia sekali. Di dalam hatimu, kejahatan yang terselubung. Iya, karena dibalik itu kamu pengen sakti. Berarti kan kepentingan juga, kepentingan yang tersembunyi. Kalau mabuk mah kemaksiatan yang jelas. Wa mudawatu ma khafiya sa'bun ilajuhu. Penyakit yang tersembunyi sulit untuk menyembuhkannya. Ya sampai sekarang penyakit jiwa itu sulit menyembuhkan. Penyakitnya nggak kelihatan, prosesnya panjang kan. Penyakit jiwa itu lebih sulit disembuhkannya daripada penyakit fisik. Dalam patologi, ya, penyakit fisik sudah cukup banyak diketahui, tapi ya yang belum juga masih banyak, masih ratusan yang belum diketahui. Tapi penyakit jiwa baru sedikit yang diketahui, yang belum diketahui masih ribuan. Hadzun nafsi fil ma'siyah hiya mut'atul basyariyah. Kesenangan nafsu kita, ya, kesenangan nafsu kita melakukan kemaksiatan, ya, kesenangan kemanusiaan yang zahir jelas. Minum, ngelacur, demenan, nonton, ya, segala macam. Kala zatil akal, lezatnya makanan, wasyurb, wan nikah, minum, nikah, wasima'ul lahwi, mendengar, wa ghairu dzalika mimma huwa min azwaqil hiss allati hiya muharramah, dan lain sebagainya. Perasaan-perasaan kita yang nyata ini, yang kita nikmati, yang haram itu semuanya jelas, zahira, al-basyariyatu zahira. Wa hadzuha fi ta'ati, dan kepentingan nafsu kita ketika dalam melakukan ketaatan, beribadah benar, sembahyangnya jejak, puasanya jejak, loman, huwa talabul karamat, karena kepengen sakti. Wa khawariqul adat, pengen luar biasa. Wal ittila' alal maghibat, dan kepengen weruh sejroning winara. Wa kahubbil khususiyat wal manzilah 'indan nas, dan kepengen jadi orang khusus, orang very very important person, VVIP, double VIP, very very important person. Wal manzilah 'indan nas, dan kedudukan terhormat di mata orang. Wa mudawatu hadzal maradul khafi, mengobati penyakit yang tersembunyi ini, ashabu min mudawatil awwalil jali, lebih sulit daripada mengobati penyakit lahir yang pertama tadi itu. Lianna mudawatil maradul hissil khafi asab min mudawatil
al-jali. Mengobati penyakit yang khafi lebih sulit daripada penyakit yang nyata. Fakadzalikal ma'nawil batini, demikian juga penyakit maknawi batini. Maka najalian muta'alliqan bin nafsi as'abu mimma kana khafiyan muta'alliqan birruh. Sesuatu yang nyata berhubungan dengan nafsu lebih mudah, lebih sulit daripada yang khafi yang berhubungannya dengan roh kita. Fal awalu, yang pertama, yumkinu dawahu bil uzlah. Penyakit zahir mah obatnya gampang. Uzlah, pergi sana ke hutan 40 hari berzikir, terobati. Iya. Wal firar min mawatinil asyrar, menghindar, menjauh dari pergaulan jahat. Teman-teman yang jelek-jelek dijauhi semuanya. Bisuhbatil akhyar, ganti pergaulan, cari orang-orang yang baik. Ya, ustadz, kiai, para salihin, para ulama. Wa bikathrati ta'ati wal azkar, banyak mentaati, banyak ketaatan dan juga banyak zikir. Ya, minimal 80.000. Maksudnya sampai nggak ada waktu untuk ngerasain orang kan gitu. Bi khilafis tsani, berbeda dengan penyakit yang kedua yang tersembunyi. Fala tuzidu ta' illa kasratan wa quwwatan. Jadi tidak nambah ketaatannya kecuali apa? Ya tambah kuat, tambah yakin, tambah sampai tekang ngaku jadi wali, sampai orang ngerasa sembahyang. Subhanallah. Jadi begini, orang kaya sombong karena kekayaannya. Orang alim sombong dengan keilmuannya. Orang yang taat juga sombong dengan ketaatannya. Semuanya bisa menjadi kesombongan. Idhiha sarat tatlubu hallaha, karena dia selalu minta keuntungan, minta kepentingan. Fala yudawiha min hadza illa khaufun muz'ij. Yang bisa mengobatinya apa? Hanya ketika muncul rasa takut yang mencekam, au syauqun muqliq, atau kerinduan yang menggelisahkan muncul dalam dirinya. Obatnya itu. Kalau tidak diobati oleh dirinya, minimal au waliyun arifun muhaqqaq, atau dia dipertemukan dengan seorang wali muhaqqaq, wali sing bener-bener wali. Yashibuhu bil mahabbati wat tasdiq, bersahabat berdasarkan cinta dan pembenaran. Itu sekedar grada guru ge bae, tapi juga ada kaitan cinta juga dengan waliullah itu. Qala ba'dum man asurat alaihi nafsuh falyusallimha ila syekh tarbiyah. Kalau dia masih merasa kesulitan untuk mengobati dirinya sulit, ya falyusallimha, serahkanlah dirimu ila syekh tarbiyah, syekh mursyid yang punya SIM, surat izin mengajar, yang membimbing. Wa in ta'asartum fasaturdi'u lahu ukhra, maka sira beli bisa nyusunane yang kok disusun ini wong sejen. Wa in asurat alaikum anfusukum fasaturdi'u lahu nafsun ukhra, akan disusui oleh yang lain hatta yakmula awanu fitame, sampai dia sempurna usia dan sampai masuk usia di sapi. Film yakun wahidun min hadza, kalau satu nggak bisa, rasa takut penyesalan nggak ada, ya wis mata wa huwa sakim, mati dalam keadaan sakit. Walam yalqallah biqalbin salim, dia tidak bisa bertemu Allah dengan membawa hati yang baik. Itu hal-hal yang perlu diperhatikan. Selalu minta informasi, dan apa yang kita lakukan selalu dievaluasi. Ini satu persyaratan keselamatan. Tawasau bil haqqi wa tawasau bis sabr. Harus ada saling mengingatkan, saling memberitahukan. Jadi keterbukaan diri untuk menerima kritik-kritik sosial, itu persyaratan orang bisa jadi benar.
maka wis yakin akulah yang paling benar, itulah orang yang paling tidak benar. Ya artinya begini, begitu mudah kita merasa benar tuh. Saya menduga ketika di antara umat Islam selalu muncul persoalan saling menyesatkan antara satu kelompok dengan kelompok yang lain, saling tuding sesat menyesatkan. Kullu bid'atin dhalalah, kullu dhalalatin finnar. Semua mengklaim paling benar sendiri. Ujung-ujungnya umat Islam sekarang masing-masing merasa dirinya paling benar sendiri. Sekarang saya tanya, apa Anda yakin Anda sudah benar? Kalau merasa sudah benar, mana alasan Anda benar? Soalnya manusia itu kan, al-insan mahalul khata'i wan nis, itu trademark. Ya, artinya tidak bisa dihindari, itu sudah setempel bahwa kamu itu ya panggonannya salah. Jadi yang jadi persoalan adalah bukan Anda melakukan kesalahan, tetapi Anda tidak merasa bersalah. Sekalipun Anda salah tapi merasakan kesalahan, lalu mengakui kesalahan, lalu minta maaf atas kesalahan, selesai. Mengaku bersalah itu penting. Karena yang dikhawatirkan ketika Anda selalu benar, yang dikhawatirkan ini bahaya besar ketika Anda merasa sudah menjadi orang benar. Penyakit itu penting dan Anda harus sakit. Ketika Anda tidak diberi sakit, maka seumur hidup Anda menderita. Nggak pernah sakit mata, nggak pernah kopokan, nggak pernah pilek, pokoknya waras. Tahu, di penghujungnya dia mengklaim jadi Tuhan. Fir'aun itu adalah manusia yang nggak pernah sakit. Semua yang diinginkan terjadi karena dia punya kekuasaan mutlak. Itu lebih berbahaya. Makanya penyakit juga dikasih itu untuk menyadarkan. Dikasih penyakit mata supaya kamu sadar punya mata. Baru kamu merasa menikmati punya mata. Kalau tidak pernah dikasih penyakit mata, kamu tidak pernah menikmati punya mata. Kenapa? Karena tidak sadar. Shock terapi itu perlu. Berenjulan-berenjulan di jalan tol perlu, supaya sang supir tidak ngantuk. Sebab kalau ngantuk fatal kan. Makanya perlu berenjulan. Maka dikasih penyakit supaya kamu sadar penyakit mata. Setelah itu kan sembuh, oh baru sadar saya punya mata. Karena kamu sadar punya mata, kamu bisa menikmati mata. Sekarang di bawah ranjang kamu ada pendeman emas 2 ton, kamunya tidak sadar, senang beli silahkan. Nah, jadi menikmati itu syaratnya adalah kesadaran, mengetahui. Nah, kalau kamu nggak pernah dikasih sakit mata, kamu tidak sadar punya mata, dari mana kamu bisa menikmati mata? Jadi di penghujungnya mah bahwa itu semuanya perlu, sakit perlu, kita menghadapi usaha juga perlu, orang usaha juga ada tekornya juga perlu mengalami, bangkrut mengalami. Kalau bangkrut terus ya banting setir, barangkali Allah nggak ridho gitu tuh kagian. Jadi kita harus bisa menafsirkan apa yang dikehendaki Allah.